Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Terima kasih sudah bergabung di dalam rangka kegiatan IHT atau in-house training pada kesempatan hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana di hari ini kita masih diberikan umur panjang, masih diberikan kesehatan sehingga bisa mengikuti kegiatan ini. Salawat beserta salam semoga dilimpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Maludin Syarif Hidayat. Di sini saya sebagai instruktur nanti yang akan mempresentasikan terkait tema kita hari ini, yaitu profil pelajar Pancasila. Apa sih profil pelajar Pancasila itu? Ada yang sudah tahu? Kalau yang belum tahu, ya nanti kita akan cari tahu bagaimana profil pelajar Pancasila itu. Sebelum memulai kegiatan hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Oke, berdoa selesai. Dan mungkin ya untuk mengawali kegiatan kita, sebelum saya menyampaikan materi terkait profil pelajar Pancasila, kita sedikit ada ice breaking atau biar kita nggak ngeheng, biar bisa mengikuti materinya dengan baik. Ya, itu ya nanti Ibu Bapak tinggal ikutin saja gerakan saya, disiapkan jaringnya. Nanti saya putar dulu. Nah, siapkan jaringnya. Ya. Ya, Ibu Bapak ikutin ya. Ya, diikutin. Nah, itu
untuk mengawali kita biar kita nggak tegang. Selanjutnya kita langsung saja ke materi kita di hari ini, yaitu terkait profil pelajar Pancasila. Apa sih profil pelajar Pancasila itu? Deskripsi dari profil pelajar Pancasila itu sendiri yaitu adalah profil pelajar atau profil pelajar Pancasila adalah profil lulusan yang bertujuan menunjukkan karakter dan kompetensi yang diharapkan, diraih dan menguatkan nilai-nilai luhur Pancasila peserta didik dan para pemangku kepentingan. Ini adalah definisi dari profil pelajar Pancasila. Dan pada profil pelajar Pancasila ini sendiri, ini dibagi menjadi 6, ada 6. Yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia. Nah, kemudian yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Kemudian yang keempat, kreatif. Yang kelima, bernalar kritis. Yang keenam, mandiri. Kita akan bahas satu-satu apa sih yang dimaksud dengan beriman, terus berkebinekaan, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, serta mandiri. Nah, yang pertama ini adalah beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tentunya seperti yang kita pahami sebagai umat yang beragama, ya kita harus meningkatkan keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Tuhan. Nah, pelajar Indonesia yang berakhlak mulia adalah pelajar yang berakhlak dalam hubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa. Nah, memahami ajaran agama dan kepercayaan serta menerapkan pemahaman tersebut dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, inilah yang ditujuknya seperti ini. Dan pada pemahaman ini ya ada beberapa elemen penting dalam peningkatan pelajar yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang pertama, akhlak beragama. Nah, jadi nanti peserta didik kita didorong untuk berakhlak dalam beragama ya dengan menanamkan nilai-nilai keagamaan. Kemudian akhlak pribadi, terus yang ketiganya akhlak kepada manusia, yang keempatnya akhlak kepada alam, yang kelimanya akhlak kepada negara. Nah, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ini tidak hanya nilai dari kegiatan ibadahnya saja, karena di sini juga ada berakhlak mulia. Nantiasa di sini tentunya tidak hanya dengan Tuhannya, tapi peserta didik juga dituntut untuk bisa menjalin kerjasama yang baik dengan sesamanya ataupun hal lainnya. Ya, seperti yang diterangkan pada elemen kunci di bawah ini ya, yang tadi sudah saya jelaskan. Kemudian yang kedua yaitu berkebinekaan global. Berkebinekaan global ini seperti apa sih? Nah, ini penjelasannya. Berkebinekaan global itu adalah pelajar Indonesia mempertahankan budaya luhur, lokalitas dan identitasnya, dan tetap berpikir terbuka dalam berinteraksi dengan dan kemungkinan terbentuknya budaya baru yang positif dan tidak bertentangan dengan budaya luhur bangsa. Nah, ini tentunya pelajar kita diarahkan untuk tidak keluar dari jalurnya, dari kebudayaannya, mengingat kita juga sebagai orang Indonesia tentunya di Indonesia itu dengan ragam budaya, agama, etnis, dan diharapkan di sini pada saat proses pembelajaran itu tidak menjadikan masalah. Nah, elemen kunci pada berkebinekaan global yaitu yang pertama mengenal dan menghargai budayanya. Nah, anak-anak dituntut atau kita arahkan untuk mengenal kebudayaannya. Kemudian kemampuan berkomunikasi intelektual dalam berinteraksi dengan sesama. Kemudian yang ketiga refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan. Nah, ini poin-poinnya
sebagai poin kuncinya. Dan kemudian yang selanjutnya ini yang nomor 3 itu gotong royong. Gotong royong yaitu pelajar memiliki kemampuan gotong royong, yaitu mempunyai kemampuan untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama dengan sukarela agar kegiatan dikerjakan dapat berjalan lancar dan ringan. Elemen kuncinya yaitu kolaborasi, kepedulian, dan berbagi. Nah, kalau kita terapkan di dalam proses pembelajaran, nah ini bisa diterapkan dengan sistem kerja sama kelompok ya dalam menangani masalah-masalah yang dihadapi atau pembelajaran yang dilaksanakan. Nah, kemudian yang keempat yaitu mandiri. Nah, di dalam profil pelajar Pancasila yang poin 4 ini peserta didik ya dituntut untuk mandiri, yaitu pelajar Indonesia merupakan pelajar mandiri. Itu pelajar yang bertanggung jawab atas proses hasil belajarnya. Nah, pelajar mandiri itu diharapkan si peserta didik itu bisa bertanggung jawab baik itu ketika proses belajarnya ataupun setelah proses belajar atau mendapatkan hasil belajarnya. Dan elemen kunci dari pelajar dari mandiri ini yaitu kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi. Kemudian regulasi dari diri. Nah, ini elemen kunci dari pelajar mandiri. Dan selanjutnya ini ada yang namanya yang selanjutnya ini bernalar kritis ya. Yang kelima bernalar kritis yaitu pelajar mampu secara objektif memproses informasi baik kualitatif maupun kuantitatif, membangun ketertarikan antara berbagai informasi, menganalisis informasi, mengevaluasi dan menyimpulkan. Nah, kita harus bisa nih Bapak Ibu untuk menjadikan anak-anak kita bernalar kritis ya, agar dia bisa mengaplikasikan apa yang kita ajarkan dan apa yang mereka pahami. Nah, untuk elemen kunci pada poin ini yaitu memperoleh dan memproses informasi dan gagasan. Nah, ini di sini anak-anak juga di samping dia menerima informasi, tapi dia juga peserta didik juga dituntut untuk memberikan gagasan, menganalisis dan mengevaluasi penalaran. Nah, dari gagasan-gagasan yang dikeluarkan oleh peserta didik tentunya dia juga harus menganalisis dan harus bisa mengevaluasi juga benar atau tidaknya, salah atau tidaknya. Kemudian merefleksikan pemikiran dan proses berpikir. Nah, yang selanjutnya mengambil keputusan. Urutan-urutan ini ya tetap harus dilewati oleh peserta didik kita, harus diberikan pemahaman. Kenapa? Karena nantinya akan berpengaruh kepada keputusan yang mereka ambil. Dan selanjutnya yang keenam, ini pada profil pelajar Pancasila, poin yang keenam itu, yaitu pelajar yang kreatif, mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinal, bermakna, bermanfaat, dan berdampak. Elemen kuncinya menghasilkan gagasan yang original, kemudian yang kedua menghasilkan karya dan tindakan yang original. Ini untuk untuk poin keenam yaitu kreatif. Inilah yang saya jelaskan, ini terkait profil pelajar Pancasila. Dan mungkin selanjutnya kita lanjutkan di sesi diskusi ya untuk pemahaman kita semua. Di sesi diskusi ini ya saya kembalikan kepada Bapak Ibu, mangga apabila ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan ataupun misalkan masih ada yang belum paham atau misalkan mau diulang silakan. Mangga. Pak, saya mau bertanya. Ya, mangga Bu. Menurut Bapak, apa saja yang perlu disiapkan untuk dapat menerapkan
Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ya. Terima kasih dari Bu Desri, langsung saya jawab. Apa saja yang perlu disiapkan untuk menguatkan profil pelajar Pancasila? Nah, ini profil pelajar Pancasila itu adalah karakter, kemampuan yang dibangun dalam keseharian dan dihidupkan dalam diri sendiri individu pelajar melalui budaya sekolah, pembelajaran, intrakurikuler, kokurikuler maupun ekstrakurikuler. Jadi kalau berbicara apa sih yang harus disiapkan? Nah, yang harus disiapkan itu sendiri yaitu membiasakan si peserta didik itu dengan dukungan-dukungan dari sekolah. Ya, salah satu contohnya kita bikin peraturan di sekolah dan peraturan itu diikutin oleh semua warga sekolah sehingga menjadi sebuah kebiasaan yang nantinya akan menumbuhkan makna-makna yang terkandung pada profil pelajar Pancasila itu sendiri. Karena di sini untuk profil pelajar Pancasila itu yaitu karakter dan kemampuan yang dibangun dalam keseharian. Jadi kita harus terapkan itu di keseharian mereka. Mungkin itu jawaban singkat dari saya. Nah, ada lagi yang mau ditanyakan, didiskusikan? Dari saya cukup, Pak. Ada pertanyaan dari Pak Haidir? Dari Ibu Anik mungkin ada yang mau ditanyakan atau misalkan ada yang mau ditambahkan atau kita sharing saja di sini? Baik, mungkin kalau sudah cukup, kalau sudah tidak ada yang mau ditanyakan atau disampaikan lagi, dari saya untuk profil pelajar Pancasila ya cukup sekian, saya cukupkan. Sebelumnya apabila ada kata-kata yang tidak berkenan atau salah dari saya mohon maaf. Saya akhiri untuk kegiatan hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.